Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yulci Patuplohi, mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar Sistem Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penerapan sistem informasi pada perusahaan Lipo Group. Let's go. Sebelum masuk pada materi pembahasan kali ini, ada terdapat garis-garis besar yang akan saya bahas. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, sistem informasi yang digunakan dan proses pengembangannya. Yang ketiga, cara yang dilakukan agar dapat menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi. Yang keempat, praktik bisnis. Yang kelima, masalah keamanan dari sistem informasi. Yang keenam, pengembangan bisnis Lipo Group di tingkat global. Yang ketujuh, tantangan yang dihadapi dalam menggunakan teknologi informasi. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu profil perusahaan. Lipo Group ini adalah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Randus Mahtaryadi pada tahun 90-an. Kemudian berkembang menjadi perusahaan pribadi dan publik di Tiongkok, Hong Kong, Makau, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan, dengan total aset senilai 11 miliar US dollar. Perusahaan ini juga terdaftar di berbagai bursa saham seperti Hong Kong, Indonesia, Singapura, dengan setidaknya 15 jenis perusahaan. Saat ini perusahaan tersebut dipimpin oleh putra dari Dr. Randus Mahtaryadi, yaitu James Riyadi. Jenis-jenis usaha yang didirikan oleh perusahaan Lipo Group ini seperti yang pertama, properti. Jenis usaha properti ini meliputi kota satelit, perumahan, perkantoran kelas A, pendidikan, hotel, golf, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan pusat distribusi. Yang kedua, keuangan. Jenis usaha ini meliputi perbankan dan asuransi. Yang ketiga, ada media telekomunikasi. Jenis usaha ini meliputi teknologi informasi dan TV kabel. Jenis-jenis usaha yang lain seperti retail dan restoran. Berikut yaitu teknologi informasi yang digunakan. Salah satu contoh teknologi informasi yang digunakan pada perusahaan Lipo Group yaitu aplikasi MySilwan. Aplikasi ini bergerak pada jenis usaha properti yaitu rumah sakit. Pada rumah sakit PT Silwam International Hospital Tbk atau Silo. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan pasien sekaligus kinerja perseroan dan mengelola beberapa fungsi penting yaitu manajemen pasien, penagihan, layanan back office, dan sistem klinik. Aplikasi ini memudahkan otomatisasi operasional sehingga lebih akurat dan efisien. Kemudian proses pengembangan aplikasi MySilwam. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna seperti pasien dan dokter. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pasien dalam mengakses layanan kesehatan dan memudahkan dokter dalam memberikan layanan kesehatan. Yang berikut ada perencanaan aplikasi. Tahap ini meliputi desain antarmuka dan fitur-fitur yang akan disediakan dalam aplikasi MySilwam. Kemudian pengembangan aplikasi. Tahap ini meliputi pembuatan kode program dan pengujian aplikasi serta debugging. Setelah aplikasi ini dikembangkan, maka dilakukan peluncuran aplikasi. Aplikasi MySilwam ini dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Setelah dilakukan peluncuran aplikasi, ada pemeliharaan aplikasi. Tahap ini meliputi perbaikan bug, peningkatan fitur, dan peningkatan performa aplikasi. Yang terakhir adalah penambahan fitur baru. Ada beberapa fitur baru yang telah ditambahkan
masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu cara menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi. Yang pertama, Lipo Group menjalankan strategi omnichannel yang mengawinkan layanan digital dengan jaringan usaha konvensional. Konsep ini bersandar pada integritas antara layanan online dan offline untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Kemudian ada investasi di perusahaan teknologi dan digital. Lipo Group berinvestasi di perusahaan-perusahaan teknologi dan digital yang masih dalam tahap awal pengembangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bisnis Lipo Group di era digital. Kemudian ada peningkatan layanan kesehatan melalui teknologi informasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan Lipo Group ini mengembangkan aplikasi Mysiloam untuk mempermudah pasien dan dokter dalam memberikan layanan kesehatan. Kemudian ada praktik e-bisnis yang dijalankan oleh perusahaan Lipo Group. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan Lipo Group ini menjalankan strategi omnichannel yang mengawinkan layanan digital dengan jaringan usaha konvensional. Kemudian ada produksi. Lipo Group ini mengembangkan aplikasi Mysiloam yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk membantu pasien dan dokter dalam memberikan kesehatan dan menerima layanan kesehatan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Lipo Group menerapkan prinsip ESG, yaitu Environment, Social, Governance dalam praktik bisnisnya. Prinsip ini mencakup lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan. Lipo Group berkomitmen untuk memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Kemudian ada akuntansi dan keuangan Lipo Group. Perusahaan Lipo Group ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan teknologi dan digital yang masih dalam tahap awal pengembangan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bisnis Lipo Group di era digital, seperti yang sudah saya jelaskan pada cara menyelaraskan bisnis dengan teknologi informasi. Lipo Group juga melakukan transformasi bisnis secara digital dengan mengembangkan strategi baru untuk memperkuat bisnis di era digital. Kemudian ada masalah keamanan maupun integritas. Secara spesifik tidak ditemukan mengenai masalah keamanan maupun integritas dalam aplikasi yang dikembangkan dan yang digunakan oleh perusahaan Lipo Group ini, yaitu aplikasi Mysiloam. Namun terdapat informasi mengenai komitmen dalam menjaga integritas dan keamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan ini. Selain itu juga memiliki standar pelayanan yang mencakup prinsip integritas. Meskipun demikian, sebagai aplikasi kesehatan, Mysiloam ini mengandung informasi sensitif mengenai kesehatan pasien. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini memiliki sistem keamanan yang memadai dan melindungi informasi pribadi pasien dan akses yang tidak sah. Namun, informasi mengenai keamanan sistem yang digunakan oleh aplikasi Mysiloam ini belum tersedia secara publik. Kemudian ada pengembangan bisnis ke tingkat global. Sejauh ini perusahaan Lipo Group belum mengembangkan bisnisnya ke tingkat global, namun perusahaan Lipo Group memiliki bisnis di beberapa negara Asia seperti Tiongkok dan Singapura, terutama di bidang properti. Meskipun demikian, perusahaan Lipo Group memiliki potensi untuk memperluas bisnisnya ke tingkat global, terutama dengan penerapan strategi yang telah dijalankan untuk memperkuat bisnis di era digital. Selain itu, perusahaan Lipo Group juga memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip ESG seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan yang terakhir, yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Lipo Group. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, persaingan dari industri teknologi dan digital industri. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia yang terjadi di bidang teknologi informasi.
Yang berikut ada keamanan dan integritas data tentang perusahaan yang mengelola informasi yang sensitif seperti informasi kesehatan pasien. Yang terakhir ada keterbatasan dana untuk investasi di bidang teknologi informasi.